Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel kesayangan kita, Baraya Freefly Bandung. Bandoy. Gak enak ya, bukan gaya, gak enak. Kita mau bikin mau bikin konten tentang apa lagi nih, Mang? Sekarang, Mang? Di video selanjutnya kan kita mau bahas tentang parrot small atau medium sih? Semua parrot. Small parrot ya. Ya salah satunya adalah namanya Nuri. Ya, kita mau bahas burung lokal asli Indonesia nih. Burung kesayangan kita nih, burung kebanggaan Indonesia. Harusnya bangga dong orang Indonesia punya burung Ya, seindah ini. ya. Banyak. Tapi ingat burung apapun, burung paruh bengkok di Indonesia itu hampir semuanya dilindungi ya. Jadi pemilik atau yang mau pelihara atau yang mau punya ataupun peternak harus ada surat izinnya ya, surat izin memelihara atau surat izin penangkaran. Yang pasti harus resmi dari BKSDA ya, bukan yang abal-abal, bukan yang cuma editan-editan atau apalah itulah. Pokoknya harus legal. Ya. Hitung-hitung beli legal itu hitung-hitung kita itu berpartisipasi beli ya. motor, kayak beli motor gitu ya harus ada. Iya, ada suratnya kan, STNK BPKB kan. STNK ibarat surat jalan ya. Iya. Kayak gitulah sama. Ya emang kalau bersurat itu harganya bakal agak mahal, tapi kan seenggaknya kita aman. terus dibawa-bawa juga enjoy, enak, santai. Hitung-hitung hitung-hitung apresiasi buat peternak resmi lah. Jadi kita beli dengan harga segitu, hitung-hitung ikut melestarikan juga gitu. Bukan bukan tangkapan liar kan, bukan dari hutan. Jadi ya hitung-hitung kita menghargai mereka yang sudah susah payah nih beternak, terus susah payah mencari surat izinnya ke BKSDA nih. Ya kita partisipasinya dengan cara beli dengan yang bersertifikat resmi pastinya. Langsung aja nih kita keluarin nih burungnya nih. Kita liatin nih. Nih. Nah, coba tebak. Ini tebak. Burung apa ini? Nih. Nah, langsung manggil dia. Nyambut, Ah, dia tahu. sana. Dia tuh tadi kalau artinya itu naon sana. Oh nya siapa tuh? Buru sana. Lapar meureun. Alona. Kajo. Burung apa ini? Tulis di komen ya, Nih, tulis di komen. Buntutnya merah, ada kuningnya ujungnya. Ini masih baby jadi nanti paruhnya jadi warna hitam, warnanya merah, terus dadanya ungu. Nuri apa coba tebak? Nuri merah? Ya nggak salah sih Bang Nuri, tapi warnanya merah ya bener sih. Emang merah kan kelihatan juga. Iya, cuman ini itu namanya Nuri Bayan guys. Electus Roratus bisa, Postmeri bisa. Kan ini jenisnya pos nih ya. Postmeri dengan ciri-ciri ya, nanti kita bahas nih ciri-cirinya. Ini tuh ada Electus Postmeri atau Electus Roratus. Kalau yang ada di depan kita ini Electus Postmeri ya, karena ukurannya besar dari ciri-ciri. Kalau Postmeri berarti ini 300 ya, bukan 200. Tulung atus. Roratus kan bahasa Jawa, Mang. Oh iya. Aduh, paling saya guys. Nih ciri-ciri Postmeri betina ya. Badannya pasti ini. Udah pasti dari Nuri Bayan itu jantannya warna hijau, betinanya warna merah ya. Enggak bisa ditukar. Jelas jantan warna hijau, nggak ada yang lain kan ya? Enggak jelas. Cuma dua warna. jelas. Ada dua warna berarti Ya, kan jelas. cuma dua warna. Dengan ciri-ciri kalau Postmeri betina itu biasanya ini nih buntutnya nih, ciri khasnya nih, buntut kuning terus dadanya ungu. Postmeri ya. Kalau yang Roratus atau yang Ror itu ukurannya biasanya lebih kecil dari pos, terus dadanya juga biru bukan ungu. Dada ini nih. Oh iya. Dada ini dada nih. ini nih, dada ini. Ini dada nih, dada ini ungu, ini ungu. Terus nggak ada kuning gini biasanya kalau dari Rosemary, kalau dari Roratus ya. Jadi full merah gitu. Terus ini kalau hitam paruhnya hitam kayak gini masih baby kan? Kalau Ya, udah dewasanya? Kalau ini tuh masih baby jadi paruhnya hitam tapi masih ada putih-putihnya nih. Nanti kalau udah dewasa nanti full hitam si paruhnya jadi full, full hitam. Ya. Kalau betina? Betina ya, kalau betina full hitam paruhnya. Kalau
Jantan biasanya paruhnya tuh warnanya apa ya, kuning jambu gitu, Kuning gedang. mereka kuning gedang. Merah jambu atau ya nggak hitam lah, yang pasti nggak hitam Oren kalau kali jantan. ya gitu. Oren ya, oren bisa oren. Soalnya kan masih sama-sama orennya ya. Iya betul. Gak terlalu. Terus ini pekat. burung dilindungi ya guys, tapi kita ada sertifikatnya nih. Ini ada ringnya nih, ada ringnya. Nah, itu udah pasti ini ring salah satu peternak ya. ID-nya ya. Ya salah satu ciri burung yang di burung dari peternak itu biasanya ada ring, terus ada nomor. Coba Mang keliatin. Ini nih kelihatan nggak, susah guys. Ini ada nih. Nah, Kita itulah. tutupin ininya ya biar nggak ketahuan nih. Yang pasti ini ada ringnya. Ini hewan bersurat bersertifikat, tapi nggak dibawa sertifikatnya karena gede, bukan kartu segede gini, jadi Ya, kayak ya ijazah kali mungkin. kita bawa. Iya bener. Ini dari KBF lah, pokoknya KBF sekian. Nah, Tak ini kalau ketahuan ditiru sama orang lain. ini udah free fly atau masih tahap latih? Ini masih tahap latih mang. Soalnya masih baby kan, jadi tenaganya juga belum full. Belum full. Ya, Tapi ini kalau dari bulu udah full semua. bulu udah full. Kalau bulu udah beres sebenarnya, tinggal latihnya doang. Jinak banget loh. Tuh, jadi disarankan harus dari baby. Iya, dari baby itu udah paling gampang lah, udah paling mantep pokoknya. Kalau nggak dari baby ngejinakin liar ya susah juga. Tapi kalau misalnya kita belinya bersertifikat atau misalnya dari penangkaran resmi, kita pasti dapat kok babynya. Kalau nggak pun baby, kita dapatnya yang jinak gitu. Nggak mungkin di sananya kan dia telantarin, nggak mungkin juga. Ya. Terus apa lagi yang mau dibahas? Penyebarannya ya, burung ini biasanya adanya nih di dataran rendah, savana, hutan, terus apa ya, perkebunan kelapa gitu kalau nggak salah. Biasanya karena kan makannya juga kalau di alamnya itu gak ada biji-bijian millet ya, mungkin. Jadi yang bulat kuning itu apa sih mang? Yang kalau digigit jadi kuning kayak gincu itu apa? Cerme. Bukan cermin dong, kersen gitu sekalian. Apa? Ya yang itulah yang bulat segede gini nih. Pokoknya itulah pasti tahu lah Yang nanti. dari kelapa. Iya, Tanah yang kayak kelapa. sawit gitu. Sawit. Sawit. Ya, sawit. Oh, Kalau di alam yang di liarnya, Batu Nunggal ada tuh. iya betul. Kalau di alamnya ada sawit tuh makanannya. Oh, jadi itu. Jadi Ya. nggak pemakan biji-bijian aja kan? Bukan biji-bijian aja, buah-buahan juga bisa nih. Buah-buahan dikasih apel, anggur, kalau enggak gedang gitu, gedang lagi. Pepaya guys. Yang itu pepaya. Pepaya bisa. Terus penyebarannya atau kebanyakannya di Papua nih biasanya. Ini asalnya dari Papua. Ini asalnya dari penangkaran. Oh. Maksudnya awal burung keluarnya gitu. Oh, burung keluar dari indukan dong. Oh, bukannya dari Biar Allah keluar lah. dong. Mungkin maksudnya penyebarannya ya, atau misalnya kebanyakannya ya dari sana, dari Papua. Terus Australia juga ada sebenarnya guys, punya nuri Australia itu apa gitu, saya lupa lagi namanya, tapi ada kok. Saya udah baca-baca di Google juga ada. Terus dari Enggano nih, bukan cuma betet nih, Enggano bukan pulau Enggano, bukan cuma punya betet, tapi punya nuri bayan juga sama. Iya. Terus mau bahas apa lagi mang? Dari cara free fly dong, Bang. Enak nggak sih kalau diliatin? Nuri bayan, duh ketutupan muka saya guys. Nuri bayan Silas. itu sebenarnya buat free fly, Cantik. buat free fly bagus sih, bagus aja nih. Masih baby, berdirinya aja masih agak susah. Ragu-ragu dia. Gampang sih, sama aja kayak burung-burung lain sebenarnya kalau buat pelatihan memang. FTM, terus bumerang. Kalau misalnya mau yang lebih jos lagi dilatih jump up, jump down. Jump up itu dari bawah loncat ke atas, jump down dari atas loncat ke bawah. Yang paling penting ngelatihnya apa tuh, Bang? Yang paling penting manning sih guys sebenarnya. Manning. Itu karena kan pendekatannya ke ownernya, biar burungnya lebih tahu ke owner, terus biar burungnya lebih patuh lagi ke owner, lebih nurut lagi. Biasanya di manning sih, ajak ngobrol kayak gini nih, emang coba ajak ngobrol Bang. Halo, apa kabar sayang? Nah kurang lebih kayak gitulah guys, ajak ngobrol Cari pokoknya. cowok nggak? Hah? Janganlah, aku juga belum punya cewek. Cocok, cowok cewek jomblo. Atuh, emang normal. Cocok ya guys ya. Cantik ya. Terbangnya gimana, Mang? Enak? Kalau gaya terbang sebenarnya enak guys.
burung-burung ukuran medium itu biasanya enak-enak. Jadi dia itu tipenya ngepak ngelayang. Terus kalau mau landing biasanya dia dari jauh tuh udah ngelayang. Nggak kebanyakan ngepak. Jadi dia termasuk burung free fly-nya santai kali ya? Ya, Slow santai, tapi dia soar bisa. Jum apa ya? Jum tuh dia main jauh gitu bisa. Terus urban bisa, burung segede gini pun urbannya bagus loh, jago malahan. Urban itu kayak gimana, Mang? Urban itu misalnya kita main di depan rumah kita nih di komplek nih, terus kita lempar dari sana. Nah, ntar dia balik lagi ke kita. Jadi dia mainnya itu di tempat padat penduduk gitu. Dia tahu tempat pertama dia dilempar. Jadi banyak rintangan kalau urban gitu ya? Ya, banyak halangan, rintangan, membentang. Kayak pohon gitu, pohon cemara gitu ya? Ya, bener, pohon kenangan. Ya, nah, pohon kenangan, Mang. Oh, si Mang. Ya, terus mau nanya apa lagi nih, Mang? Gaya free fly ya, gaya free fly-nya pokoknya enak lah guys. Burung-burung medium itu sebenarnya enak. Terus tingkat bonding nih, tingkat bondingnya bisa dibilang bagus lah dari bayarnya. Gak perlu terlalu lama pakai GPS juga, aman. Jarang sih ya yang Nuribayan escape itu. Biasanya escape tuh banyak faktor juga sih, nggak cuma Nuribayan aja. Cuman Nuribayan itu kebilang burung pintar sih kalau menurut saya. Pintarnya tuh ya sama kayak burung-burung lovebird, sangkonur, enak aja gitu free fly-nya. Jadi kalau escape itu bukan karena kecapean aja, mungkin ada faktor lain. Ada faktor lain, nanti kita bahas di konten yang lain lah. Nanti kita kupas tuntas ya tentang kenapa bisa escape, kenapa gagal free fly, cara pelatihan free fly, mengurangi resiko free fly biar nggak nyangkut kayak gimana, nanti kita bahas lagi lah di konten yang berbeda. Terus mau nanyain apa lagi nih, Mang? Apa ya? Perawatan sama kali ya kayak yang biasanya ya? Perawatan mah sama aja guys. Sama aja. Yang Jadi penting nggak usah kita bahas lah di video kemarin udah kita jelasin. Ya, yang penting makanannya harus yang bersih, yang sehat, yang bernutrisi. Terus kandangnya juga nggak boleh kotor. Ya sama aja lah kayak manusia. Kalau manusia makan makanan sembarangan kan nantinya sakit juga kan. Kalau dari orang nih ada ODGJ. Nah dia kan nggak terlalu banyak makanan yang bersih ya. Kebanyakan yang maaf nih dari tong sampah atau dari bawah lah, yang bekas siapa lah. Tapi itu sehat-sehat aja, Bang. Kenapa? Sehat kan menurut kita ya guys. Yang kelihatannya ya menurut kita yang kita lihat dia sehat. Padahal kan kita nggak tahu dia mungkin lagi sakit perut tapi nggak dirasa, atau mungkin dia lagi ada luka dia juga nggak dirasa gitu ya, kita nggak tahu kan. Kalau ini kan bukan ODGJ ya, jadi kalau misalnya burungnya ada luka dikit juga kita panik dong. Terus burungnya kasih, masa iya burung kayak gini terus kita kasih makanan yang kotor gitu ya, ntar dia pasti sakit lah. Sama aja lah kayak manusia sehat gitu, kayak manusia normal gitu. Makanan harus bersih, tempat juga harus bersih gitu. Terus ngomong-ngomong, tangan saya berotot juga ya, Mang. Kelihatannya sih. Kebanyakan lempar burung gini nih. Jadi latihan otot nih, ini hasilnya. Ini juga nih kebanyakan lempar burung kayak gini. Nah, yang sebelah aja, tapi yang kanan aja yang gede, yang kiri mah enggak lah. Ada. Nah, jadi kalau ngelempar burung yang segede gini nih, jadi enak lemparnya, ada tenaga lah. Enggak kayak burung parkit dan dielus nggak bisa sampai ke gini. Iya. Kadang kan kalau parkit segini juga kadang nggak kerasa gitu. Kalau ini kan enak buat dipegang, enak buat dipeluk, enak juga buat dilempar. Jadi tenaganya itu udah kayak ngelempar batu lah ke orang kalau misalkan lagi sebal gitu. Ya, tapi kita ingetin sekali lagi ya guys, kalau yang mau pelihara burung nuri atau kakatua atau pokoknya burung paruh bengkok khas Indonesia atau endemik gitu, harus ada suratnya ya. Kalau enggak kalian bisa dihukum nih. Hukumannya tuh yang saya baca di Google, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan dimasukkannya sebagai daftar lampiran pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 pada pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Intinya gak boleh lah kalau kita mau pelihara hewan lokal, pelihara paruh bengkok endemik Indonesia tapi nggak ada suratnya gitu, karena populasinya itu loh guys udah mulai punah, udah mulai terancam punah gitu. Jadi lebih baik atau baiknya kita ya pasti belinya dari penangkaran lah ya, biar kita juga tidak mengotori hutan, tidak merusak ekosistem alam juga gitu. Kalau emang dari penangkaran kan emang
sengaja nih dikembangbiakan untuk kita nih, untuk penghobi nih, supaya beli dari situ gitu, supaya kita tidak nangkap di alam. Yang di alam udahlah, biarlah mereka di alam gitu. Soalnya kalau burung kayak gini awalnya dari penangkaran atau awalnya dari kandang terus kita lepas liarkan kan nggak mungkin juga, harus ada pelatihannya juga, harus dibalikin lah sifat alaminya. Iya. Misalnya kita ini nih udah beli nih dari penangkaran, kan dia udah lama di penangkaran, udah sejinak ini nih, terus kita lempar gitu di hutan, kita lepasin, Dia bakal terbiasa enggak kalau iya dia bisa adaptasi nggak sama alamnya. Toh kalaupun bisa beradaptasi, ntar juga kita tahu lah banyak penembak liar gitu ya, takutnya tuh Iya. kan dia juga Dia sedih nggak nih, mau. sedih nih, Dia nggak nggak mau dilepasin ke alam nih. Dia nggak mau dipegang maksudnya. Terus dia nanti ditembak gitu, nanti mati ya sama-sama aja lah. Gak mau mati kan? Mati kan? Hah? Ya jawab dong. Jawab lah, jawab. Ya intinya kalau mau pelihara hewan lokal atau hewan endemik Indonesia, kalau bisa dari penangkaran lah Mang, biar kita juga ngebantu perekonomian kita lah, Iya. perekonomian Indonesia juga. Kita juga biar apa? Memperbanyak lagi jenis-jenis burung lah ya. Ya, Jadi biar di Indonesia itu banyak burung cantik. iya betul. Gak main-main loh ancamannya guys kalau kita mau pelihara hewan endemik Indonesia tapi ilegal gitu. Ya. Bisa sampai penjara loh, udah penjara didenda lagi. Ya, sedih lah. Beli burung Ingat katanya tuh. misalnya beli burung nih, burung ilegal Nuribayan 2 juta misalnya, atau enggak 3 juta, tapi ilegal. Terus kita dapat hukumnya lebih dari yang harga yang kita beli loh. Kita beli 3 juta tapi hukumannya penjara, terus ada dendanya juga, udah lebih dari 3 juta dong dengan biaya-biaya tersebut. Iya. Kalau misalnya kita beli dari penangkaran, paling mahalnya misalnya 15 juta atau 10 juta gitu. Tapi kan kita udah aman nih, kayak gini kita bikin konten aman lah, orang kita ini kok punya ada suratnya. Iya. Kalau nggak ada ya kita terancam dong, kita takut juga dong. Makanya cari aman lah. Cari aman lah. Jangan cari perkara. Cari yang aman-aman aja. Iya, intinya ya kita mah hobi gitu. Toh walaupun kita hobi free fly nih, ngelempar burung dilindungi terus nggak ada suratnya, kita juga main jadi nggak tenang dong. Bener nggak Mang? Jadi Iya. lempar burung terus deg-degan gitu, takut ada BKSDA lewat, kalau nggak ada polisi hutan tiba-tiba lewat gitu, nggak mungkin dong. Jadi ya kalau ada suratnya kan ada polisi hutan lewat, atau misal ada petugas dari BKSDA lewat ya. Iya. Kita tinggal liatin aja ringnya nih kita dari penangkaran kok, kita resmi kok, kita ada suratnya kok. Jadi mereka pun ikut ikut senang gitu sebenarnya dengan adanya surat itu, dengan adanya free fly gitu, dengan free fly tapi pakai burung lokal yang resmi, mereka juga pasti senang kok. Iya. Terus ya mau nanya apa lagi Mang? Nah, kita juga melihara burung nggak nyakitin kok. Kita Iya, melihara kita pelihara. kayak saudara lah. Kita rawat lah. Kita rawat dengan baik. Iya, kayak pacar lah guys, kita rawat, Malahan kita kasih ngerawatin jajan. loh Mang kalau pacar. Pacar Mang aja, pacar saya enggak. Nggak semua tapi kebanyakan iya. Curhat guys, aduh lagi nih lagi berat. Makanya saya terjun ke dunia free fly Mang. Bener, cocok ya Mang ya. Oh iya, jadi Salah satu pelarian buat ya, sakit hati nih iya, misalnya daripada nih, pelariannya buat ke mabok-mabokan, narkoba, main-main. aduh itu udah nggak manfaat, nyakitin diri sendiri. Kalau kita hobi free fly, ketemu teman-teman baru, Mm-mm. kita senang lihat burung Hobi terbang, baru. terus pulang lagi ke kita, hobi baru. Nah, itu refreshing gitu. Iya benar. Jadi cari wisata yang gratisan. Ya wisata gratisan, atau misalnya cari inilah hobi yang menguntungkan lah, Ya. kayak mau bisnis mungkin ya, bisa juga lah. Betul. Gitu. Terus mau nanya apa lagi, yang mau nanya-nanya misalnya hewan ini apa atau misalnya gimana ya, bolehlah di komen lah, langsung komen aja, nanti kita jawab sebisanya kita, sepengalamannya kita. Ya. Jadi kalau maaf nih ada kata-kata yang kurang berkenan atau bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di komen. Hadau. Jadi Terus maaf lah. ya mau nanyain apa lagi Mang? Kayaknya udah dulu ya. Udah dulu ya, Udah dulu ya, nanti sedikit review lah. sedikit aja dulu, nanti kita cari tahu perkembangan ini Iya. selama kita latih. Ya betul. Nah, Kalau kita mas- harus cari perkembangannya langsung Ya. BTW ini burung namanya siapa Mang? Alona. Alona. Buat yang nanti mau nanya-nanya, Om Alonanya Kamu jawab gimana? Om dong. Alonanya udah bisa gimana? Boleh lah, komen lah.
pantau terus nih Alona nih sampai free fly nih. Halo, nah. Ya dia asik sendiri. Halo, nah. Halo, apa kabar? Ya. Ya masih malu-malu. Masih malu-malu kucing guys. Malu-malu burung. Malu-malu kucing nggak salah ya. Malu-malu burung. Udah guys, nanti ketemu lagi di konten Selanjutnya kita bahas burung yang lain lah. Kalau yang misalnya ada yang punya burung mau bahas apa, komen aja nanti kita bahas tuntas di di konten selanjutnya. Tetap pantengin terus channel kami di Baraya Free Fly Bandaweng. Bye. Assalamualaikum. Dadah.